Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait materi ilmu kalam. Nah, apa sih definisi ilmu kalam itu sendiri? Yaitu, ilmu kalam adalah disiplin ilmu dalam Islam yang mempelajari akidah atau keyakinan dan teologi. Nah, secara harfiah, kalam berarti perkataan atau ucapan, sehingga ilmu kalam dapat diartikan sebagai ilmu tentang ucapan yang berkaitan dengan keyakinan dan prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Nah, ilmu ini berfokus pada pemahaman dan pembelaan terhadap ajaran Islam, serta menjawab berbagai tantangan yang muncul terhadap keyakinan tersebut. Kemudian ada tujuan dari ilmu kalam itu sendiri. Yang pertama yaitu pembelaan terhadap ajaran Islam. Ilmu kalam bertujuan untuk membela ajaran Islam dari kritik dan kesalahpahaman yang muncul baik dari dalam maupun luar komunitas muslim. Kemudian yang kedua yaitu penjelasan ajaran agama. Ilmu kalam berfungsi untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar akidah Islam secara rasional dan logis, sehingga dapat dipahami oleh umat Islam dan masyarakat luas. Kemudian ada dialog dan diskusi. Nah, ilmu kalam juga bertujuan untuk memfasilitasi dialog antara berbagai aliran pemikiran, baik di dalam Islam maupun dengan pemikiran lain, untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Nah, kemudian ada beberapa tokoh penting dalam perkembangan ilmu kalam, yaitu yang pertama itu ada Al-Jahiz. Jadi tahun 776 sampai 868 Masehi. Nah, beliau ini seorang penulis dan pemikir yang berkontribusi dalam pengembangan argumen-argumen rasional dalam teologi. Nah, salah satu karyanya adalah Kitab Al-Hayawan. Nah, mencakup berbagai tema, termasuk hubungan antara iman dan akal, serta pentingnya logika dalam memahami ajaran agama. Kemudian yang kedua ada Al-Asy'ari, yaitu pada tahun 873 sampai 935 Masehi. Nah, beliau ini adalah pendiri aliran Al-Asy'ariyah yang berusaha menyeimbangkan antara akal dan wahyu. Nah, ia menekankan bahwa akal memiliki batasan dan bahwa wahyu adalah sumber utama kebenaran. Nah, salah satu karyanya adalah Maqalat al-Islamiyin. Nah, beliau itu membahas berbagai isu teologis dan membela ajaran Sunni. Kemudian ada Al-Maturidi. Nah, pada tahun 853 sampai 944 Masehi. Nah, beliau ini pendiri aliran Maturidiyah yang juga menekankan pentingnya akal dalam memahami keyakinan Islam. Ia berfokus pada pemahaman rasional terhadap ajaran Islam dan menekankan bahwa iman dan akal saling melengkapi. Salah satu karyanya adalah Kitab Al-Tauhid, yaitu membahas konsep-konsep dasar akidah. Kemudian ada Ibnu Sina atau Avicenna pada tahun 980 sampai 1037 Masehi, yaitu beliau adalah seorang filsuf dan ilmuwan yang mempengaruhi pemikiran Islam dan Barat. Nah, terutama dalam hal metafisika dan epistemologi. Salah satu karyanya yaitu Kitab Al-Sifa, yaitu menggabungkan pemikiran filosofis Yunani dengan ajaran Islam, memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran teologis. Nah, kemudian dalam ilmu kalam ini memiliki beberapa aliran utama, yaitu antara lain yang pertama yaitu Mu'tazilah, yaitu aliran ini menekankan rasionalisme dan kebebasan kehendak. Nah, mereka ini berpendapat bahwa akal manusia dapat memahami kebenaran dan menolak sifat-sifat Allah yang bertentangan dengan akal. Nah, Mu'tazilah ini juga menekankan keadilan Allah dan pentingnya amal dalam menentukan nasib seseorang. Nah, kemudian yang kedua itu ada Asy'ariyah. Aliran ini mengedepankan wahyu dan tradisi serta berusaha menyeimbangkan antara akal dan iman. Nah, Asy'ariyah ini percaya bahwa akal memiliki peran, tetapi wahyu adalah sumber utama kebenaran. Nah, mereka menekankan bahwa sifat-sifat Allah tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Kemudian ada Maturidiyah. Nah, aliran ini menekankan pentingnya akal dalam memahami ajaran Islam, tetapi tetap mengakui otoritas wahyu. Nah, Maturidiyah ini berfokus pada pemahaman rasional terhadap ajaran Islam dan menekankan bahwa iman dan akal saling melengkapi. Mereka juga menekankan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk memahami kebenaran. Nah, apa sih perbedaannya
dari aliran itu, yaitu yang pertama Mu'tazilah ini lebih menekankan rasionalisme dan kebebasan kehendak, sedangkan Asy'ariyah dan Maturidiyah ini lebih menekankan wahyu dan tradisi. Nah, kemudian Asy'ariyah ini percaya bahwa akal memiliki batasan dalam memahami sifat-sifat Allah, sementara Maturidiyah mengakui peran akal tetapi tetap mengedepankan wahyu sebagai sumber utama kebenaran. Nah, ada juga pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek pemikiran Islam dan masyarakat, yaitu yang pertama itu pembentukan teologi Islam. Nah, ilmu kalam ini berperan dalam membentuk dan mengembangkan teologi Islam yang sistematis. Nah, melalui argumen-argumen rasional, ilmu kalam membantu umat Islam memahami dan menginternalisasi ajaran agama secara lebih mendalam. Kemudian ada dialog antar agama dan filsafat. Nah, ilmu kalam menjadi sarana untuk berdialog dengan pemikiran lain baik dari dalam maupun luar Islam. Ini kemungkinan umat Islam untuk memahami dan merespon tantangan dari aliran pemikiran lain serta memperkaya diskursus teologis. Kemudian ada pendidikan dan pemikiran kritis. Nah, ilmu kalam mendorong pengembangan pendidikan yang berbasis pada pemikiran kritis dan analisis dengan mempelajari argumen-argumen teologis. Nah, siswa didorong untuk berpikir secara kritis dan mempertanyakan keyakinan mereka yang pada gilirannya dapat memperkuat iman mereka. Kemudian ada juga pengaruh sosial dan politik. Pemikiran ilmu kalam juga mempengaruhi dinamika sosial dan politik dalam masyarakat muslim. Nah, argumentasi teologis seringkali digunakan untuk mendukung atau menentang kebijakan tertentu, serta untuk membentuk identitas komunitas muslim dalam konteks yang lebih luas. Mungkin itu dulu sedikit penjelasan dari materi ilmu kalam yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.